Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan kita di malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita al-qawaid al-arba'ah, 4 kaidah penjelasan tentang tauhid dan syirik. Kita sekarang berada pada kaidah yang terakhir. Kaidah yang terakhir dalam kitab ini. Jadi tersisa sedikit ya pembahasannya. Qala rahimahullah ta'ala al-qaidatur rabi'atu anna musyriki zamanina aghladu syirkan min al-awwalin. Lianna al-awwalin yusyrikuna fi ar-rakha'i wa yukhlisuna fi shiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fil rakha'i wasyiddah. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kita sekarang berada pada kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Kata beliau al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat adalah kaidah yang menjelaskan tentang perbedaan orang-orang musyrikin di zaman Nabi dan pelaku kesyirikan di zaman sekarang. Ini judulnya. Ya, Syekh rahimahullah ta'ala di kaidah yang keempat ini ingin membedakan apa perbedaan orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW dan orang musyrikin yang berbuat syirik di zaman kita sekarang ini. Kata beliau, anna musyriki zamanina aghladu syirkan. Orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita sekarang ini, aghladu syirkan, kesyirikannya lebih parah. Ya, kesyirikannya lebih keras, lebih kental, lebih parah dibandingkan kesyirikannya orang-orang di zaman dahulu. Dibandingkan orang berbuat syirik di zaman dahulu. Di sini belum menyebutkan satu sisi perbedaan syiriknya orang di zaman dulu dan syiriknya orang di zaman sekarang. Beliau sebutkan satu di sini, walaupun sebenarnya banyak perbedaan antara pelaku syirik di zaman dulu dengan zaman sekarang, bedanya banyak sekali. Beliau sebutkan di sini salah satunya, li'annal awwalina yusyrikuna fil rakha. Karena orang-orang berbuat syirik di zaman dahulu
yakni di zaman Nabi SAW, mereka berbuat syirik firraha, di saat mereka lapang, di saat mereka bahagia, di saat mereka senang. Wa yukhlisuna fi syiddah, namun mereka ketika mendapatkan musibah, mendapatkan musibah malapetaka, ujian yang berat, maka mereka bisa ikhlas kepada Allah Ta'ala. Hilang syiriknya, hilang namanya kesyirikannya. Jadi mereka orang-orang musyrikin di zaman dahulu, mereka berbuat syirik di satu kondisi saja. Di saat mereka aman, tidak ada musibah, tidak ada ujian, tidak ada musibah yang turun menimpa mereka, tidak ada bahaya di depan mereka. Tapi mereka sedang aman, lagi sedang senang-senang, senang mendapatkan kelapangan hidup, berbahagia. Nah, di situ dia berbuat syirik. Tapi ketika mereka dapatkan musibah, kematian di depan mereka, di situ mereka membuang berhala mereka. Mereka tidak lagi berharap kepada berhala yang mereka sembah, tapi dia ikhlas karena Allah. Dia ikhlas berdoanya hanya kepada Allah saja. Ya. Seperti misalnya dia naik di atas kapal dan kapalnya mau tenggelam. Itu di kondisi mereka mendapatkan musibah. Di sini orang musyrik di kondisi seperti ini, kapal mau tenggelam, di depannya ada kecelakaan yang tidak ada yang selamat kecuali hanya pertolongan Allah. Di situ orang musyrikin dia tinggalkan berhala-berhala seluruhnya. Mereka tidak berdoa lagi kepada berhala mereka, tapi mereka murni berdoa hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ya. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun. Sedangkan perbedaannya dengan pelaku syirik di zaman kita sekarang ini, orang kita di zaman sekarang ini, mereka yang melakukan perbuatan syirik, kesyirikan mereka itu daimun, terus menerus dia buat syirik. Di saat senang, di saat lapang, di saat aman, maupun di saat mereka tertimpa musibah, maupun di saat mereka tertimpa ujian yang berat. Bahkan kita dapati sebagian orang-orang yang mengaku muslim, justru ketika mendapatkan musibah, kemana? Ketika dapatkan musibah, dapatkan ujian, dapatkan kesusahan, datang kemana? Datang ke dukun. Ya kan? Dapat masalah, dapat musibah, sakit tidak sembuh, ada di situ bagusan dukun. Cepat sembuh orang kalau ke situ. Nah, ke situ pergi. Ya. Sudah dapat musibah, dapat ujian, bukan introspeksi diri, tapi justru dia semakin jauh dari Allah Ta'ala. Justru yang dia datangi selain Allah Ta'ala. Tidak dapat jodoh, kemana dia? Lama tidak ada jodoh. Ke sumur jodoh ada di situ. Sumur jodoh. Berdoa di situ. Ya, ada jodoh di situ. Jadi orang musyrikin di zaman ini kesyirikannya itu parah, lebih parah di zaman dulu. Kalau zaman dulu dapat musibah, ikhlas berdoa kepada Allah. Nanti dia buat syirik di saat mereka senang. Dan di saat mereka apa? Senang, aman, tidak ada musibah. Nah, kalau syiriknya di zaman sekarang senang, tetap dia datang ke kuburan, bersiram-siram, berdoa sama penghuni kubur, mendatangi para wali, orang saleh. Itu dalam keadaan apa? Senang. Dapat musibah, semakin datang ke kuburan. Nah, kan begitu kan? Ya. Senang, ya datang ke kuburan para wali, orang saleh. Iya. Baik. Nah, giliran dapatkan musibah, ujian,
Ya, justru dia semakin bergantung kepada kuburan, wali. Ya, semakin berbuat syirik di masa dia sedang mendapatkan musibah dan ujian. Ya. Baik. Dalil yang menunjukkan tentang hal ini, kata beliau, dalil yang menunjukkan bahwa syiriknya orang di zaman dahulu itu kesyirikannya di kondisi tertentu saja. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Ayatnya sebenarnya banyak. Ini yang disebutkan satu di sini ayat. Nanti saya sebutkan ayat yang lain. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, "Fa'idha raqibu fil fulki." Maka apabila orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka berada di atas kapal laut, kemudian tertimpa musibah di lautan, mereka dipermainkan oleh ombak, di depan mereka ada gelombang lautan seperti gunung, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain, ya, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Isra dan juga dalam surah Luqman. Iya, dalam surah Luqman, wa idza ghasyiyahu mawjun kadzulal, dan apabila mereka digulung oleh gelombang lautan, ombak, mereka digulung oleh gelombang lautan kadzulal, seperti gunung. Dia lihat ini di depannya ada kematian. Maka da'wallaha mukhlishina lahuddin. Maka di saat itu mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya, ibadahnya, doanya. Dia doai hanya Allah Ta'ala. Iya. Di dalam surah Al-Isra mirip ayat ini tadi dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman ayat 32 seperti itu kondisinya. Dalam surah Al-Isra ayat 67 Allah berfirman, "Wa idza massakumud durru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyahu." Allah Ta'ala berfirman, dan apabila kalian wahai orang musyrikin ditimpa mudarat fil bahar, di lautan, kalian ditimpa malapetaka musibah di lautan, dan kalian menyangka bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali Allah, maka dhalla man tad'una illa iyyahu, maka semua yang kamu sembah di darat kamu buang semua. Jadi apa yang mereka sembah di darat ketika tertimpa musibah? Dhalla man tad'una, semua yang mereka sembah di daratan, patung, berhala, kuburan, dhalla, kata Allah dhalla, semuanya kamu buang, hilang. Tidak ada yang ada dalam ingatan mereka yang bisa menyelamatkan mereka, yang bisa menolong mereka, kecuali siapa? Kata Allah, illa iyyahu, kecuali Allah Ta'ala. Karena orang musyrikin itu dia sembah Allah, dia berdoa juga kepada Allah, berdoa juga sama berhala. Orang musyrikin mereka mencintai Allah, mereka juga cinta sama berhalanya. Mereka bersandar dan bertawakal kepada Allah, tapi bersandar juga sama berhalanya. Jadi dia percaya sama Allah, percaya juga sama berhala. Namanya musyrik. Apa namanya musyrik? Mempersekutukan Allah Ta'ala dalam ibadah, itu namanya musyrik. Iya. Dia cinta kepada Allah sebagaimana dia cinta kepada berhala. Ya, dia bersandar, bertawakal kepada Allah, bertawakal juga sama berhala. Dia takut kepada Allah, takut juga sama berhala. Iya. Tapi di kondisi tertentu, ketika mereka dapat musibah seperti yang disebutkan tadi di lautan, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Ta'ala. Di situ orang musyrikin yakin berhala itu tidak bisa menolong mereka. Mereka yakin itu. Tidak ada yang bisa menolong mereka di lautan kecuali siapa? Kecuali Allah. Makanya Allah katakan, dhalla man tad'una, semua yang kamu sembah di darat
Semua yang kalian doai, semuanya kalian buang, kalian lepaskan, kecuali satu saja. Siapa? Illa iyyahu, kecuali Allah Ta'ala. Semuanya dibuang kecuali satu. Tinggal Allah Ta'ala yang tersisa. Ya, kalau orang musyrikin di zaman sekarang dapat musibah di lautan, ya, siapa yang mereka ingat? Langsung dia ingat gurunya. Iya. Langsung dia ingat gurunya, apalagi kalau dia berakidah sufi, ya. Gurunya berkata, kalau kamu mendapatkan musibah, sebut nama aku 3 kali. Jelas tidak ini syirik ini? Nah, ini jelas sekali kesyirikan. Apalagi berdoa di kondisi genting dan gawat, darurat, berdoa di waktu itu namanya istighasah. Jadi doa itu banyak namanya. Nama umumnya ad-du'a, berdoa. Di antara cakupan doa namanya isti'anah, meminta tolong. Doa juga namanya. Yang ketiga isti'adah, minta perlindungan. Sudah 3. Yang keempat namanya istighasah, berdoa minta pertolongan, perlindungan, keselamatan di kondisi genting dan gawat darurat. Berada dalam rumah kebakaran, tidak ada tempat untuk lari. Gempa, tidak ada tempat untuk lari. Di situ orang istighosah, berarti dia berdoa dalam kondisi genting dan gawat darurat. Tidak ada yang boleh kita doai kecuali minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini doa yang lebih khusus. Doa yang lebih khusus namanya istighosah. Iya. Maka orang musyrik berdoa kepada Allah Ta'ala di kondisi genting dan gawat. Mereka beristighosahnya kepada Allah Ta'ala di kondisi tertentu saja. Dari ayat ini, dari apa yang kami bacakan dari ayat ini, mereka ditolong oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka ditolong. Namun di akhir ayat, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tak kala mereka ditolong di lautan, Allah Ta'ala selamatkan mereka di laut. Namun kata Allah, tak kala mereka sampai ke darat, idahum yusyrikun, mereka kembali menjadi apa? Menjadi musyrik. Kenapa kembali berbuat syirik? Kan aman sudah. Jadi memang orang musyrikin mereka berbuat syirik di kondisi apa tadi? Jadi kondisi aman. Di kondisi tidak ada masalah, tidak ada ujian, tidak ada musibah. Ya. Di situ dia berbuat syirik. Adapun di kondisi mereka mendapatkan musibah, ujian, ada masalah, di situ dia ikhlas. Dari sini diambil faedah pula di ayat yang kita sebutkan tadi, bahwa, ya, coba diperhatikan, bahwa siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kondisi darurat, hatta kafir, sampai orang musyrik, orang kafir, kalau dia berdoa kepada Allah di kondisi darurat ikhlas, pasti Allah tolong. Pasti, tak mungkin tidak. Orang kafir saja ditolong, ya kan? Orang kafir saja dia apa? Ketika orang kafir ikhlas di kondisi tertentu saja, Allah Ta'ala selamatkan dia. Apalagi apa? Muslim. Ya, seorang genting, kalau dia ada kapalnya mau tenggelam, maka di situ dia wajib beristighosah kepada Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala selamatkan. Iya. Pasti Allah Ta'ala selamatkan. Iya. Orang kafir saja ditolong, diselamatkan. Ini dalil menunjukkan bahwa al-ikhlas, kan itu ikhlas tadi. Orang musyrikin ikhlas atau tidak tadi? Ikhlas, ya. Kenapa dikatakan ikhlas? Karena semua yang mereka sembah dibuang. Dhalla man tad'una, semua yang kalian sembah kalian buang, illa iyyahu, kecuali kepada Allah kalian tulus berdoa. Ini dalil menunjukkan bahwa keikhlasan itu adalah asbabus salamah,
keikhlasan adalah sebab keselamatan di dunia, apalagi di akhirat. Keikhlasan itu keselamatan. Kamu selamat di dunia, jaga keikhlasan tak. Mungkin saat ini tidak, tapi di saat setelahnya, besok, lusa, sebulan setelahnya, antum dapat musibah, antum diselamatkan oleh Allah Ta'ala di kondisi itu karena antum pernah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Mungkin sekarang tidak ya. Mana dalilnya ini? Kisah orang yang terperanjat dalam goa. Ya, ingat kisahnya? Bukan Ashabul Kahfi. Tentang 3 orang itu yang pernah saya kisahkan di sini. 3 orang ini berjalan bersama dengan kawannya. Masuk goa, tiba-tiba goa itu tertutup batu besar. Maka 3 orang itu berdoa. Inti dari doanya semuanya apa? Ternyata dia sebelumnya pernah beramal, amalan ikhlas karena Allah. Karena sebab amalan itulah Allah Ta'ala membuka pintu goa. Jadi keikhlasan itu adalah asbabus salamah, sebab yang bisa menyelamatkan kita. Antum ikhlas bersedekah misalnya. Antum bersedekah air minum, antum bersedekah kasih makan orang, antum cari wajah Allah. Boleh jadi suatu saat nanti antum mendapatkan musibah, Allah tolong antum karena keikhlasan antum memberi air minum. Ya, itulah kemuliaan ikhlas, keutamaan ikhlas. Bahkan dari kehebatan ikhlas, dia adalah sebab yang paling besar mengantarkan manusia ke dalam surga dan keridhaan Allah Ta'ala. Sebab yang paling besar meraih keridhaan Allah. Sebab yang paling besar meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Seperti dikisahkan oleh Nabi SAW tentang wanita pezina. Ingat kisahnya kan? Dia turun mengambil air karena dia iba melihat anjing yang menjilat di tanah yang sudah kering, kehausan. Maka dia ambil air, turun ke sumur, lalu dia ambil air dengan sendal selopnya. Dia isi air sendalnya itu, dia berikan minum kepada apa? Pada anjing. Ternyata satu amalan ini mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Padahal dia adalah wanita bagi. Bagi itu artinya pezina. Ya. Dan tidak mungkin dia tidak terbetik di benaknya perempuan ini. Dia tidak pernah terbetik dalam benaknya bahwa karena memberikan minum air kepada anjing itu yang memasukkan dia dalam surga. Tidak pernah terbetik di benaknya itu. Iya tidak? Terbetik tidak di benaknya nanti kasih minum anjing ini nanti saya masuk surga. Tidak pernah terbetik di benaknya. Dia kasih minum anjing. Kata Nabi, Allah Ta'ala mensyukuri kebaikan itu. Padahal dia kasih minum anjing saja. Masuk surga. Ya. Dan perempuan ini, ketika dia memberikan minum kepada anjing itu, satu, yang pertama dia tidak terbetik dalam benaknya. Yang kedua, ikhlas tidak perempuan itu kasih minum itu anjing? Ikhlas kira-kira tidak? Ya sudah pasti ikhlas, dia ikhlas. Ya. Dan dia memberikan minum kepada anjing itu dibangun di atas keikhlasannya. Ya. Kalau kata para ulama memberikan minum kepada anjing masuk surga, kata para ulama memberikan minum kepada orang bertakwa jauh lebih besar pahalanya dibandingkan memberikan minum kepada anjing. Memberikan minum, makan kepada orang bertakwa lebih besar pahalanya. Bahkan yang lebih hebat daripada itu, memberikan minum kepada kaum muslimin dengan ilmu agama, ilmu tauhid, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan seluruh amalan itu. Sampai menjadi sebab kaum muslimin mendapatkan hidayah. Ya, dan itu adalah minuman yang lebih baik dibandingkan minuman air. Minuman tauhid, minuman ilmu agama, minuman tauhid itu jauh lebih dibutuhkan oleh manusia dibandingkan air minum ini, kan? Ya, dibandingkan air minum. Nah, ini kaidah yang keempat, ikhwan. Ini perbedaan musyrik di zaman dahulu dengan musyrik di zaman sekarang. Apalagi perbedaannya? Apalagi perbedaannya antara orang musyrikin di zaman dahulu dengan zaman sekarang?
Di antara perbedaannya yang disebutkan oleh para ulama, al-awwalin ya'buduna unasan salihin. Orang musyrik di zaman dahulu, mereka itu tidak menyembah kecuali orang salih. Orang dulu itu, orang musyrik dulu, mereka tidak menyembah, beribadah kecuali orang salih, malaikat, nabi, para wali. Kalau bukan orang salih, yang mereka sembah adalah benda mati. Apa itu? Batu atau apa? Pohon, ya kan? Batu atau apa? Pohon. Ya. Kalau orang di zaman sekarang musyrikinnya, yang mereka sembah lebih buruk daripada itu. Yang mereka sembah bukan hanya orang salih, tapi kuburan Belanda juga disembah. Iya. Bahkan yang mereka sembah siapa? Orang yang tidak sholat. Iya. Orang yang tidak sholat dianggap wali. Wali majnun, wali gila. Orang sekarang bilang wali majdub. Wali majdub. Majdub itu artinya ditarik, ya. Jaga apa? Majdub artinya apa? Ditarik. Kenapa ini jadi wali? Karena hatinya ditarik. Karena dia terlalu cinta kepada Allah Ta'ala. Saking cintanya kepada Allah, Allah tarik hatinya, hilang akalnya. Mamang hilang, gila. Nah, datanglah muslim kepada dia, ini orang gila ini. Belajar di situ. Dikasih makan, dikasih minum. Dan dimuliakan. Nih, luar biasa di zaman sekarang ya. Yang disembah siapa? Orang gila. Iya, sejelek-jeleknya orang musyrikin di zaman dahulu, belum ada yang menyembah orang gila. Nanti sekarang ini orang di Indonesia berwajib. Ya, makanya orang musyrikin di zaman dahulu itu masih lebih mending daripada sekarang. Sekarang itu lebih parah orang berbuat syirik. Iya. Lebih parah orang berbuat syirik. Yang mereka sembah adalah orang yang fajir. Orang kafir yang dia sembah. Ya. Bahkan orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, orang yang meninggalkan ibadah seperti akidah orang sufi. Kalau sudah sampai tingkatan tarekat, ma'rifat, hakikat, sudah sampai tingkatan puncak, tidak sholat, tidak puasa, bahkan dia berzina, gurunya berzina, minum khamar, berjudi, nah, nanti mati disembah. Ya, sedangkan orang-orang di zaman dahulu tidak ada yang menyembah yang begini, tidak ada. Ya. Tidak ada menyembah, paling minimal benda mati dia sembah. Kuburan itu pun isinya kuburan siapa? Lata. Pernah lewat Lata pembahasan kita yang lalu? Siapa itu Lata? Lata itu adalah orang salih. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsanisatal ukhra. Allah menyebutkan ayat yang disembah orang musyrikin, salah satunya Lata. Sampai itu Lata, salah satu tafsirnya Lata kana rajulun salih yalutus sawi, yaitu seorang lelaki yang salih yang biasa buat adonan roti, dia kasih makan jamaah haji, jamaah umrah. Orang salih rajin ibadah. Falamma matu akafala kuburihim, ketika dia mati ini Lata, datanglah orang musyrikin, dia iktikaf di kuburnya, menyembah di kuburnya. Jadi mereka sembah siapa? Orang salih. Kalau sekarang ya jelas akidahnya kafir, syirik, banyak orang datang ke kuburnya. Ya, jadi orang di zaman sekarang lebih parah apanya? Lebih parah kesyirikannya. Dan masih ada lagi perbedaannya ya, masih ada lagi perbedaannya yang disebutkan para ulama. Yang selesai pembahasan kita, sudah selesai Al-Qawaidul Arba'ah. Malam ini langsung juga kita sambung kitab yang baru. Ya. Langsung kita lanjutkan kitab yang baru. Baik. Insyaallah taala malam ini kita lanjut pembahasan kitab yang baru kita akan bahas di malam ini, lanjutan
yaitu kitab Al-Usul Sittah. Ya, 6 pondasi pokok dalam Islam. Nah, ini akan kita bahas. 6 pondasi pokok dalam Islam. Kitabnya ringkas saja ya. Tidak luas, tidak terlalu banyak isinya. Ada 6 pokok landasan yang wajib diilmui oleh setiap muslim. Jadi seolah kembali judulnya materi malam ini adalah Al-Usul Sittah, 6 landasan atau 6 pondasi pokok dalam Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Syekh rahimahullah ta'ala sebelum beliau membahas pondasi pokok yang pertama, beliau kasih muqaddimah ringkas. Kata beliau, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, Imam Da'wah Al-Islamiyah, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau kasih muqaddimah 3 baris ringkas, baru masuk ke pembahasan pondasi pokok yang pertama. Kata beliau, min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dallatu ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun. Summa ba'da dhalika ghalata fiha katsirun min atqiya'il adam wa aqala'u bani adam illa aqallal qalil. Ini muqaddimah ringkas tapi luar biasa maknanya. Ya. Kata beliau, min a'jabil ujab, dari perkara yang paling menakjubkan, dari perkara yang paling mengherankan, yang paling menakjubkan, wa akbaril ayat, dan sebesar-besar ayat, sebesar-besar ayat yang menunjukkan kemampuan Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang menunjukkan atas kemampuan Allah Ta'ala yang maha kuasa, Al-Ghallab, yang maha mengalahkan. Apa diantaranya? Sittatu usulin, 6 pondasi pokok dalam Islam. Itu 6 ini, kata beliau, merupakan perkara yang paling menakjubkan dalam Al-Quran. Jadi 6 ini beliau katakan ajabul ujab, perkara yang paling menakjubkan di dalam Al-Quran. Bahkan 6 ini merupakan akbarul ayat, ayat Allah yang paling besar, yang paling luar biasa penjelasannya Allah dalam Al-Quran tentang 6 ini. 6 usul ini, kata Allah, kata beliau, bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan. Allah Ta'ala menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat jelas dan sangat gamblang. Bagi siapa? Bagi orang awam. Semua orang awam paham ini. Allah Ta'ala menjelaskan 6 pondasi pokok Islam ini dalam Al-Quran dengan penjelasan wadihan, dengan penjelasan yang sangat jelas dan gamblang bagi orang awam, sehingga penjelasan Allah Ta'ala itu faqa ma yadhunnu dhannun, berada di atas apa yang disangka oleh kebanyakan manusia. Ya. Saking jelasnya penjelasan Allah Ta'ala terhadap 6 landasan pokok dalam Islam ini. Summa ba'da dzalik, namun bersamaan dengan itu, kata beliau, bersamaan dengan itu, ghalatu fiha katsirun min atqiya'il alam, bersamaan dengan itu, kebanyakan orang-orang yang mengaku cerdas dan pintar, ternyata dia keliru terhadap 6 pembahasan ini. Ya. Banyak dari kalangan atqiya'ul alam. Atqiya' itu orang-orang cerdas. Banyak orang pintar. Banyak orang yang sudah sekolah, tamat SMA, sudah maha. Ya, atau maha, ada sekarang maha ya, namanya mahasiswa. Ya. Tapi tindakannya tidak seperti orang yang memiliki ilmu yang maha. Namanya mahasiswa besar.
Tapi apa yang dibuat oleh mahasiswa, oleh orang-orang yang mengaku pintar, yang punya titel, nah, dia jahil terhadap pembahasan ini. Iya. Kebanyakan di antara mereka golat, keliru. Wow, kalau Bani Adam, bahkan orang-orang yang paling berakalnya dari kalangan anak cucu Adam yang mengaku paling berakal, keliru dalam pembahasan 6 pembahasan ini. Illa aqallal qalil, kecuali segelintir di antara manusia. Hampir tidak ada, kecuali sedikit saja yang mengilmui pembahasan ini. Siapa mereka? Mereka lah Ahlus Sunnah yang belajar dan menuntut ilmu agama. Selain mereka, banyak di kalangan orang-orang yang sekolah sampai punya titel S1, S2, S3, sampai mabuk steler. Tapi apa? Dalam mana pembahasan ini antum akan kelihatan nanti di antaranya salah satunya apa? Masalah tauhid dan syirik, dan ada masalah ketaatan kepada pemerintah dibahas di sini. Banyak orang yang keliru terkait tentang masalah ketaatan kepada pemerintah dan penguasa. Bahkan ada orang yang sudah sekolah, bahkan sampai doktor. Ketika ada masalah, hilang akidahnya. Ada ujian, langsung hilang itu akidahnya. Padahal akidah yang menjelaskan tentang ketaatan kepada pemerintah itu sangat banyak dalam Al-Quran. Nabi SAW menjelaskan ketaatan kepada penguasa, pemerintah itu sangat banyak dalam Al-Quran. Tapi orang yang belajar ini, ketika dapatkan ujian, apa yang dia buat? Langsung mencerca, mencela, mendoakan keburukan kepada pemerintah, penguasa. Ya kan? Seakan-akan ilmu tauhid yang diajarkan Nabi SAW selama kurang lebih 23 tahun hilang itu. Akidah tentang tauhid, ketaatan pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan ketaatan kepada pemimpin, akidah ini hilang. Gara-gara apa? Karena banyaknya orang yang menyimpan di dalamnya. Ya, jadi jangan kita terkecoh dan jangan kita terpengaruh ya dengan orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan. Karena kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya orang yang berbuat, tidak. Kebenaran itu diukur dengan dalil. Ya, karena itulah ada hadis-hadis terkait tentang hal itu, nanti akan dibaca, akan dibawakan. Ternyata banyak orang yang ya kurang suka dengan hal itu. Jadi intinya di sini masalah 6 sittatu usul yang akan beliau jelaskan di sini. Baik. Jadi ini penjelasan dalam Al-Quran jelas, dalam hadis jelas. Hanya saja orang yang membaca Al-Quran di zaman sekarang, jarang yang membaca Al-Quran di zaman sekarang untuk mentadabburi ayatnya. Jarang orang yang membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran dan Sunnah, jarang yang mempelajarinya untuk mengamalkannya. Sedikit di antara manusia yang mau mengamalkannya, meyakininya, dan menghidupkannya dalam kehidupannya, sedikit sekali. Yang banyak itu manusia hanya membaca Al-Quran untuk mengambil berkah, itu yang banyak. Atau paling tidak yang kedua, baca Quran untuk dapatkan pahala per hurufnya, itu tujuannya. Iya. Atau membaca Al-Quran ketika ada orang mati. Nah, itu sih, dia baca Al-Quran dapat pahala untuk cari keberkahan supaya barakah itu. Bagus sih sebenarnya, itu tidak salah itu. Untuk dapat pahala, benar juga itu. Atau apalagi kalau ada orang mati baru dibaca, itu salah itu. Karena Al-Quran bukan untuk orang mati, untuk orang hidup. Bukan diturunkan Al-Quran bukan untuk orang mati, untuk orang hidup. Tapi ini membaca Al-Quran dengan tujuan untuk mentadabburi, dipelajari Al-Quran, mau diamalkan isinya, kandungannya. Padahal isi Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tauhid. Tidak ada satupun surah dalam Al-Quran kecuali pasti ada kandungan tauhid di dalamnya. Kata Ibnu Qayyim, seluruh isi Al-Quran dari awal sampai selesai, sampai habis, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, seluruh isi Al-Quran pasti di dalamnya terkandung tauhid dan ada terkandung pembahasan syirik. Apa saja yang membaca itu pasti ada.
Kan isi Al-Quran satu, mungkin Al-Quran berisi tentang mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang namanya, tentang sifatnya, dan tentang perbuatannya. Itu tauhid namanya, itu bukan tauhid. Iya. Atau yang kedua, ayat isi Al-Quran ada yang menjelaskan perintah untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Dua. Atau yang ketiga, Allah Ta'ala menyebutkan tentang keutamaan bagi orang beriman, balasannya di dunia dan balasannya di akhirat dalam surga, dan bagaimana Allah Ta'ala memuliakan orang beriman dalam surga. Ini merupakan balasan bagi orang yang bertauhid, ya tidak? Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala menghukumi orang-orang kafir, orang musyrik di dunia. Allah menyiksa mereka di dunia dengan dikalahkan, disiksa di alam kubur, lalu mereka dimasukkan dalam neraka. Itu sebagai balasan bagi orang yang berpaling dari tauhid. Apalagi berita tentang isi Al-Quran, ada perintah, ada larangan, iya kan? Isi Al-Quran ada perintahnya, mungkin perintah wajib, mungkin perintah sunnah, atau mungkin isi Al-Quran ada larangannya, larangan berbuat haram, larangan melakukan yang makruh. Ini semua adalah konsekuensi bagi orang yang sudah bertauhid. Konsekuensinya orang bertauhid, wajib dia mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Apa faedahnya orang bertauhid kalau dia tidak tegakkan perintah? Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak sholat, tidak puasa, minum alkohol, lakukan riba, berzina. Apa faedahnya tauhid? Apa faedahnya tauhid? Tauhid itu orang yang sudah bersyahadat, konsekuensinya apa? Kerjakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi isinya itu Al-Quran, isinya tauhid semuanya. Mungkin maknanya tauhid, atau mungkin konsekuensinya tauhid di dunia dan di akhirat, atau mungkin balasan bagi orang yang tidak bertauhid. Iya. Baik. Kita sekarang masuk di usul yang pertama. Ya, usul yang pertama dari pondasi 6 yang beliau sebutkan di sini, ya adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, yaitu mengikhlaskan ketaatan dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Ini yang pertama. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan terhadap lawannya tauhid, yaitu apa? Syirik. Yaitu syirik. Ini landasan yang pertama, bahkan ini merupakan landasan yang paling terpenting dan paling wajib dalam agama Islam, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah dan tidak berbuat syirik. Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala berkata, yang paling terpenting dalam Islam bagi seorang muslim dan muslimah adalah bertauhid. Itu yang paling terpenting, bahkan yang paling wajib. Karena kewajiban Islam yang paling pertama adalah apa? Apa kewajiban Islam yang paling wajib dan yang paling pertama? Tauhid. Bahkan kewajiban Islam yang paling terakhir bagi seorang muslim, kewajiban kita yang paling terakhir adalah apa? Mempertahankan tauhid dan mengucapkan tauhid. Kali itu Nabi SAW bersabda, "Man kana akhir kalamihi indal maut, la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah sebelum dia meninggal, maka dia pasti masuk surga. Ini dalil apa maknanya? Menunjukkan bahwa kewajiban kita di dunia ini yang paling terakhir sebelum mati apa? Tahu? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, muslim. Muslim yang bagaimana? Ya muslim yang bertauhid. Iya. Kalau begitu, falaisal muhim, bukanlah perkara yang paling terpenting, bukanlah sholat, bukan puasa,
bukan pula memperbanyak ibadah. Bukan itu yang paling terpenting. Al-muhim yang paling terpenting adalah ikhlas. Karena qalilun ibadah, sedikitnya ibadah, kalau ada keikhlasan di dalamnya, maka dia jauh lebih berat pahalanya dan jauh lebih baik dibandingkan banyaknya ibadah tapi tidak ada kejujuran dan keikhlasan di dalamnya. Ya. Tidak ada kejujuran di dalamnya. Ini penting untuk dipahami tentang masalah ikhlas. Kalau annal insan yusalli al-laila wan nahar, kalau misalnya ada seorang yang salat di malam hari, puasa di siang hari, bersedekah dengan banyak harta, dia beramal amalan saleh tanpa dia ikhlas, dia tidak ikhlas, dia riya, maka fala faidata fi amali, tidak ada faedahnya amalannya. Tidak ada faedah pada amalannya. Maka di sini yang paling terpenting adalah masalah apa, ikhwan? Masalah keikhlasan. Kita azan dulu baru kita lanjut insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit ikhwan terkait tentang landasan fondasi yang paling terpenting dalam agama kita adalah keikhlasan. Ya, adalah apa? Keikhlasan. Hakikat dari keikhlasan ini tidak akan mungkin tercapai sampai kita meninggalkan kesyirikan, yaitu mendoakan Allah Ta'ala dalam niat, dalam amalan. Itu syirik, yaitu mempersekutukan Allah Ta'ala dalam apa?
niat kita. Kita niat sholat, kita niat sedekah karena Allah, tapi kita juga suka dipuji. Syirik namanya. Iya. Baik, sehingga Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala berkata, riya itu adalah siapa yang meninggalkan sesuatu kamu meninggalkan sesuatu karena manusia, itu namanya riya. Itu namanya riya. Tidak sholat karena takut disangka riya, itulah hakikat riya. Dia meninggalkan sedekah, meninggalkan baca Quran, meninggalkan sholat, meninggalkan ta'lim bahkan. Kenapa dia tidak ta'lim? Karena nanti disangka orang riya, nanti disangka dia orang soleh. Kenapa tidak ke masjid? Nanti disangka orang soleh. Itu riya namanya. Karena dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, atau melakukan sesuatu karena Allah, karena selain Allah. Itu adalah syirik, kata beliau. Melakukan sesuatu karena selain Allah namanya syirik. Sedangkan hakikat keikhlasan, kata beliau, kamu selamat dari dua hal itu. Kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, dan kamu melakukan sesuatu karena Allah. Jadi hakikat syirik itu seperti yang saya sebutkan tadi, adalah seorang yang mempersekutukan Allah Ta'ala dalam amalannya, dalam niatnya. Mempersekutukan Allah Ta'ala dengan makhluk, dalam niatnya dia persekutukan. Dia maksudkan Allah, dia maksudkan juga selain Allah. Dia maksudkan Allah, dia maksudkan juga dunia. Ya? Baik. Atau dia beramal karena Allah dan karena makhluk. Itulah syirik. Baik. Jadi sekali lagi, ikhlas tidak akan bisa terwujud kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Baik. Adapun orang yang ikhlas amalannya, itulah orang yang sa'id, orang yang beruntung. Walau kana amalu qalilan, walaupun amalannya orang yang ikhlas itu sedikit, meskipun amalannya sedikit, tidak banyak. Jadi jangan tertipu. Walaupun amalannya sedikit, namun sedikitnya amalan itu yang penting dia tulus dan ikhlas, maka pahalanya jauh lebih besar dan jauh lebih selamat dan jauh lebih besar keutamaannya di sisi Allah dibandingkan amalan yang banyak tapi tidak ikhlas. Baik. Dan amalan yang sedikit ini kalau ikhlas, pasti di dalamnya ada najatun, ada keselamatan di dunia dan di akhirat. Dia akan mendatangkan keselamatan. Coba lihat contoh hadis bitaqah ya. Hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa amalan walau kana qalilan, meskipun sedikit sekali amalannya, yang penting dia tulus dan ikhlas, itu saja sudah cukup menyelamatkan hamba nanti pada hari kiamat. Itu sudah cukup. Saya bacakan beberapa hadis tentang ini. Orang yang sedikit amalannya tapi langsung masuk surga. Contohnya hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namanya hadis bitaqah. Hadis tentang kartu kecil. Iya, hadis tentang kartu kecil. Rajulun yub'atsu yaumal qiyamah turadu alaihi a'maluhu maktubatan fi sijillat. Yaitu seorang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian diperlihatkan amalan-amalannya. Ternyata amalannya itu sudah tertulis di sijillat. Sijillat itu lembaran catatan dosa. Ternyata dia punya 99 lembar catatan dosa. Satu lembar catatan dosanya, kata Nabi, maddal basar, bisa menutupi langit sejauh pandangan mata. Ya, itu satu catatan dosanya. Satu lembar catatan dosanya bisa menutupi seluruh pandangannya. Kalau dia melihat begini, tertutup semuanya gara-gara dosanya. Jadi full dosanya. Dia punya 99 catatan dosa. Iya. Mamlu'atan bisayyi'at, full dosa di situ kata Nabi, full dosanya. Iya. Namun sebelum ditimbang, hamba ini ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah malaikat yang mencatat amalanmu itu dia menzolimi antum? Katanya tidak, ya Allah. Dia akui dosanya. Betul, ini semuanya dosaku ini. Dan dia punya 99 catatan dosa. Saking banyaknya dosanya ya. Maka
diberitahukanlah kepada dia, kamu punya satu kebaikan, ada di satu kebaikanmu. Dikasih lihat ya, apa kebaikannya itu? Nah, didatangkanlah itu namanya bitoko, kartu kecil. Kalau kalimat bitoko itu seperti besarnya KTP kalau kita sekarang. Itu bitoko. Bitoko itu kartu kecil, ya. Nah, dikasih lihat, nah, ini amalanmu. Apa isinya catatan amalannya? Syahadat saja isinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sholat, tidak ada puasa. Ya. Itu pun mungkin dia ucapkan itu pas mau menikah kemarin. Di situ jadi ucapkan. Setelahnya dan sebelumnya tidak ada sholatnya, tidak ada puasanya. Pas mau menikah disuruh mas syahadat sama pengimam. Satu kali jadi ucapkan syahadat ini orang. Luar biasa amalnya ya. Iya. Ternyata dia berkata, untuk apa ini catatan amalan ya Allah? Dibandingkan ini 99 catatan dosa, untuk apa ini kartu kecil? Maka Allah katakan, tidak ada kezaliman pada hari ini. Sekecil apapun kebaikan hamba, pasti akan ditimbang. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan timbang seluruh amalan, kata Allah. Wa in takum misqala habatin min khardal, kalau ada hamba punya amalan walaupun sebesar debu, satu biji amalannya sebesar debu, ataina biha, kami akan datangkan hari itu, akan ditimbang. Walaupun satu juga kebaikannya. Nah, setelah ditimbang apa yang terjadi? Nah, dua neraca timbangan, satu ditimbang 99 catatan dosa, amalannya cuma apa tadi? Syahadat saja amalannya. Tudau ya fi kiffah, diletakkan di satu neraca timbangan. Ternyata la ilaha illallah itu lebih berat. Ya. Lebih berat. Sedangkan 99 catatan dosanya terbang ke atas. La ilaha illallah lebih berat. Kalau lebih berat, berarti dia masuk kemana? Masuk kemana? Masuk surga. Ini contoh pendalilan yang sering kita dengarkan dari para ulama. Sebab yang paling besar menyelamatkan orang pada hari kiamat bukan sholat. Bukan sholat, bukan syah, bukan sholat, bukan puasa. Tapi yang paling besar adalah tauhidnya. Apa faedahnya banyak sholat kalau pakai jimat? Apa faedahnya orang banyak sholatnya, banyak puasanya, tapi tidak ikhlas? Apa faedahnya? Nggak ada faedahnya. Jadi yang paling terpenting dalam Islam ini adalah ikhlas. Kemudian mutaba'ah, mencontoh Nabi dalam beramal. Ini dua syarat diterimanya amalan ibadah yang paling harus diperhatikan. Bukan banyaknya amalan. Tapi ahli bidah dia berkata, kenapa nih ahlu sunnah kalau ceramah biar tidak banyak amalan? Kenapa tidak disuruh orang banyak amalan? Kalau banyak amalan ikhlas lebih bagus lagi. Tapi inti pembahasan kita, ayat Al-Quran dan hadis selalu mengutamakan ikhlas meskipun sedikit. Supaya apa? Manusia tidak lebih fokus kepada banyaknya amalan dibandingkan apa? Itu tadi. Jangan ada orang lebih fokus memperbanyak amalan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, hendaklah fokus kalian terhadap diterimanya amalan harus lebih besar perhatiannya diterimanya amalan ketimbang apa? Memperbanyak amalan. Kan banyaknya orang sekarang apa? Perbanyak amalan, perbanyak ini. Tapi apa? Nah, sampai hari kiamat ditimbang amalannya tidak ada yang bermanfaat. Kenapa? Dia ini tidak ikhlas. Di sini tidak ikhlas. Dia bersedekah tidak ikhlas. Iya. Ini saja kita punya sholat, tidak ada yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama salaf mengatakan kalau seandainya saya yakin sholatku diterima 2 rakaat itu sudah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena tidak ada orang di dunia ini yakin sholat kita diterima, puasa kita diterima. Ya, adakah orang yang mentazkiyah dirinya sendiri mengatakan amalanku diterima? Enggak ada. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang Allah terima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Jadi amalan walaupun sedikit sekali, yang penting di dalamnya ada keikhlasan, maka itu yang Allah Ta'ala terima. Makanya kenapa kita disuruh selalu beramal sembunyi-sembunyi. Salat yang paling afdal, salat sunnah, ketika kita salat tidak ada orang yang lihat kita. Itu salat sunnah yang paling afdal. Ya. Di mana itu tidak ada orang yang lihat? Ya di rumah. Makanya Nabi SAW berkata, wa'alamu
anna afdhalus salat ketahuilah afdal salat kalian adalah ya salat sunnah, ya, kecuali salat ketahuilah bahwasanya afdal salat kalian adalah salat yang dikerjakan di rumah, kata Nabi. Itu salat yang paling afdal, kecuali salat wajib. Nah, salat wajib ini tidak bisa disembunyikan, harus di masjid. Harus di mana? Di masjid. Nah, ini pentingnya keikhlasan. Ya, sampai ada sebagian as-salaf mengatakan salat di malam hari tidak ada yang melihat kita, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan kita salat sunnah ada orang yang melihat kita. Ya, karena kita lebih bisa menjaga keikhlasan. Inilah penting untuk menjaga menjaga keikhlasan, termasuk sedekah. Ya, selalu disebutkan sedekah yang disembunyikan lebih utama. Baik. Ini terkait keikhlasan. Kemudian kata beliau sedikit lagi, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asal min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Kata beliau, kebanyakan Al-Qur'an menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Ya, jadi Al-Qur'an itu sangat banyak menjelaskan tauhid dan syirik. Metode penjelasan Al-Qur'an terhadap tauhid dan syirik min wujuhin syatta, dengan pembahasan metode yang beraneka ragam. Jadi banyak cara penjelasannya itu, bagaimana cara mentauhidkan Allah. Bagaimana penjelasannya itu sangat beraneka ragam sekali. Pembahasan tauhid, pembahasan syirik beraneka ragam sekali. Allah Ta'ala menjelaskannya sampai orang-orang yang paling bodoh sekalipun bisa paham. Sampai orang yang paling bodoh sekalipun bisa paham tentang penjelasan tauhid dan penjelasan tentang syirik. Ya, cuma rincian syirik itu banyak yang tidak paham. Tapi kalau disebutkan beribadahlah kepada Allah, Allah berfirman, wa'budullah, sembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian berbuat kesyirikan. Orang paham, paham itu. Paham tidak kalau dilarang syirik? Keumumannya saja. Sembah Allah, jangan berbuat syirik. Iya, kita sudah paham itu. Orang sudah paham itu. Tapi masih global kan? Masih global itu. Jangan buat syirik. Semua orang paham syirik tidak baik. Kekufuran semua orang paham tidak baik. Sampai orang kafir tidak suka dibilangi kafir, ya kan? Karena kalimat kafir, kalimat syirik itu kalimat tidak baik. Dan tidak ada orang yang suka dikatakan kamu buat syirik, kamu pelaku kesyirikan. Tidak ada orang suka. Sampai orang kafir sekalipun tidak suka dikatakan pelaku syirik, pelaku kafir. Apalagi muslim. Tapi ini lafaz masih global. Kalau dikatakan sembahlah Allah, jangan buat kesyirikan. Semua orang mengatakannya tidak bagus memang kesyirikan. Tapi kalau dikatakan misalnya jangan pakai jimat, mulai dirinci. Ya kan? Jangan pakai jimat, jangan pakai baca-baca. Sudah mulai kan? Kalau dirinci semua, maka semua orang akan kena itu. Kalau dirinci pembahasan syirik, jangan kita bahas dulu kesyirikannya orang musyrikin di luar. Kita mulai dari keluarga kita saja dulu. Ya kan? Iya. Mulai dari bayi kita lahir, bagaimana penjagaannya, orang-orang pakai jimat, ya, sudah lahir, orang melakukan kesyirikan, pindah rumah, apa dibuat? Tidak bisa dipotong bolai kalau tidak ada pisangnya. Keyakinannya itu. Ada lagi kesyirikan, mati lagi, ada lagi kesyirikan. Mau menikah, ada lagi syirik. Luar biasa itu kesyirikan itu. Ada terus kesyirikan bersama muslim. Ada terus. Mereka katakan apa? Bukan syirik itu. Karena kenapa? Mereka nggak paham. Mereka pahamnya syirik itu apa? Menyembah patung. Itu yang paham. Itu yang dipaham. Menyembah berhala. Pakai jimat. Bukan syirik. Mereka nggak paham itu. Baca-baca, posi bola itu. Luar biasa ya. Keyakinan posi bola itu kalau di daerah Bugis itu asli. Ya, tidak ada itu orang Idul Fitri, Idul Adha tidak dimakan itu makanan kalau tidak ada itu.
Dia mulai mandre. Apapun nana jala bolai ya lain. Lain jala pun nana bolai nasa ni. Ni pun nana bolai. Burungka. Halusu na mandre nasa. Halusu na mandre mater nasa ni. Terposit bolai nasa. Tahu di Korea. Bermalam di situ tidak ada yang makan. Mana makan ini? Kan orang takut sih sama itu. Syirik tidak itu. Siapa yang melakukannya? Itu yang azan di masjid, yang imam di masjid, itu yang buat itu yang begitu. Yang sholat berjamaah di belakang, itu yang buat itu. Makanya kenapa itu syirik selalu dibahas, selalu diperingatkan. Kalau ada masjid, misalnya, Pak Ustaz, kalau taklim, jangan bahas syirik, bahaya. Jangan bahas tauhid. Terus apa yang mau dibahas? Apa faedahnya itu sholat, bahas fikih, jago sholat, kemudian bikin pesibola. Apa faedahnya sholat? Tidak ada faedahnya sholat. Apa gunanya sholat? Apa gunanya puasa? Apa gunanya bersedekah? Kalau kita mau syirik, tidak ada gunanya ibadah, tidak ada gunanya. Iya kan? Iya, tidak ada gunanya ibadah. Adanya ibadah dengan tidak adanya ibadah sama. Bagi siapa? Bagi orang yang berbuat kesyirikan. Tidak ada gunanya ibadah. Ada gunanya ibadah. Jadi ini luar biasa. Orang yang paham ini siapa kata beliau? Segelintir orang yang paham ini, segelintir orang saja. Orang yang dikasih hidayah saja yang paham. Orang dikasih hidayah. Ya padahal penjelasan Allah tentang tauhid dan syirik bertubi-tubi. Kalau seandainya bisa manusia dikasih dalil itu sudah diberondong senjata. Sudah full itu dalilnya tauhid. Dalam Al-Quran, Sunnah, dalil tentang tauhid, larangan syirik. Penjelasan Nabi tentang tauhid dan syirik. Luar biasa. Tapi ya yang paham sedikit, yang dikasih hidayah sedikit. Yang dikasih hidayah adalah orang yang sedikit. Iya. Sekarang ini cukup Ikhwan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang kaidah yang keduanya, insyaallah. Allah taala a'lam bissawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.